Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Sauda dari Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan Ulumul Quran dari materi 1 sampai 7 dengan dosen pembimbing Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Pengantar tafsir Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Utsman bin Affan mempunyai jasa mengumpulkan Al-Quran lalu dikirim mushafnya ke berbagai daerah. Muridnya dikirim ke Kufah. Beliau mengajar selama 40 tahun. Saat ditanya motivasinya, yaitu untuk menjadi sebaik-baik manusia dan bisa mengamalkannya. Mencari ilmu supaya mudah, bersihkan hati, hilangkan rasa hasad, hilangkan rasa tamak. Karena ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat atau hati yang kotor. Contoh orang yang hasad seperti Qabil dan Habil yang menyebabkan pertikaian, dan tamak seperti Qorun. Materi kedua, wahyu. Wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam satu hal yang transendensi dalam interval waktu selama 14 abad ke belakang. Tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad, maka dalam memahami fenomena Al-Quran dijaga melalui sanad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan dijaga langsung melalui tulisan atau catatan, amalan, hafalan, dan pemahaman. Para sekretaris wahyu. 1. Zaid bin Sabit. 2. Ubay bin Ka'ab. 3. Abdullah bin Mas'ud. 4. Ali bin Abi Thalib. 5. Mu'ad bin Jabal. Kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran berlangsung ketat melalui 1. Hafalan, 2. Tulisan, sehingga tidak mungkin terjadi penyimpangan. Lembaran Al-Quran dikumpulkan melalui lapak kurma, kulit hewan, batu, kayu, tulang, kain, dan lain-lain. Setelah terkumpul semua, lalu dikumpulkan para hafiz 30 juz, catatan atau tulisan, dan disaksikan 2 orang yang adil, lalu disumpah sehingga tidak bisa dipalsukan. Ada juga tradisi sanad sehingga umat Islam tidak kehilangan cara membaca Al-Quran dengan benar, seperti bacaan Rasulullah. Mungkin kita tidak bisa sempurna seperti Rasulullah, tapi setidaknya ada niat dan usaha untuk lebih baik. Terbukukan 30 juz. Akhirnya terbukukan 30 juz dalam bentuk mushaf dan dijaga oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Hafsah dan Utsman. Hafsah dipercaya karena amanah dan setia. Semenjak Rasulullah wafat, jendela rumahnya tidak pernah ditutup supaya bisa melihat makam Rasulullah. Dan definisi wahyu: 1. Pemberi yaitu Allah, 2. Penerima yaitu Rasulullah, sehingga tidak terjadi tanpa keduanya. Asbabun nuzul. Sebab diturunkannya sebuah surah. Kaidahnya berlaku secara umum, walau diturunkannya kepada sahabat, tapi berlaku untuk umum sampai saat ini. Secara bahasa, sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Secara istilah, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu, kejadian, atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Kesimpulan asbabun nuzul, peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, menyelesaikan masalah, memberi pemahaman. Manfaat asbabun nuzul untuk memudahkan para penghafal Quran secara utuh mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum atau hikmah-hikmah tertentu. Contoh, sungguh anak dan keluarga kalian itu musuh. Nah, orang yang tak paham asbabnya akan salah memahami alias bahaya. Sedangkan yang dimaksud di atas, terkadang sebagian keluarga itu tidak mendukung dakwah kita. An-nasikh wal mansukh. Allah mengganti hukum dengan hukum yang setara. Hikmah dari asbabun nuzul,
Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui masalah kemampuan, dan hukum yang asalnya berat jadi ringan. Dan Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Contoh pada zaman dahulu, hukum yang terasa berat seperti puasa, makan, dan berhubungan hanya sampai pada sholat isya. Maka turunlah ayat, uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum, atau dinasah. Nasah diringankan. Syarat-syarat nasah. 1. Hukum yang dihapus adalah hukum syarat. 2. Dalil yang menghapuskan hukum yang lama. 3. Perkara yang dikaitkan tidak terkait pada masa-masa tertentu. Lalu metode mengetahui mansuh. 1. Riwayat yang jelas. 2. Ijma' para ulama. 3. Sejarah yang valid. Membatalkan Al-Quran dengan dalil Al-Quran. Ada juga yang dengan hadis. Muhkam dan mutasyabih. Oke, selanjutnya muhkam dan mutasyabih. Muhkamat, ayat yang jelas menurut bahasa, yaitu serupa atau tidak ada takwil secara istilah, yaitu maksud atau makna lain yang tidak mungkin diganti. Contohnya hal haram dan halal, karena itu kan sudah jelas. Mutasyabih yaitu lawannya muhkam, yaitu mengandung kesamaran. Selanjutnya, orang yang memahami muhkam mutasyabih, yaitu 1. Orang yang bertakwa, 2. Tawadu, 3. Zuhud, 4. Mujahadah. Selanjutnya, struktur bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab, karena itu pelajarilah bahasa Arab, karena itu sebagian dari agama kalian. Ta'allamul Arabiyyah min dinikum. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran atau bahasa wahyu, tidak dikhawatirkan lagi dari keindahan dan maknanya, dan bukan produk manusia biasa. Al-Quran adalah bahasa paling fasih secara lisan dan paling konferensif secara makna. Selanjutnya, al-amthalul Quran, permisalan dalam Al-Quran. Al-Quran turun dengan 5. 1. Halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan amsal. Dan yang halal lakukan, yang haram jauhkan. Muhkam ikuti. Kalau mutasyabih imani, percaya. Amsal ambil pelajarannya. Hidup itu belajar dan mengambil pelajaran supaya tidak jatuh 2 kali. Dan dunia ini hanya sebentar, seusia jagung. Selanjutnya, klasifikasi amsal dibagi menjadi 3. 1. Al-amsalul musarrahah, terang atau jelas, atau gamblang. 2. Al-amsalul kamilah, 2 sisi secara konteks. 3. Al-amsalul mursalah, lepas atau tidak terkait dengan amsal maupun kamilah. Selanjutnya, al-amsalul musarrahah, misal menggambarkan sesuatu yang jauh jadi dekat, seakan dekat, seperti surga, kebayang ada madu, susu, dan lainnya, padahal belum masuk surga. Tujuannya untuk mengambil pelajaran. Al-amsalul kaminah, permisalan Bani Israel yang tidak disebut masal atau tamsil, tapi secara kandungan maknanya menyimpan sebuah perumpamaan. Contoh ibadur rahman, hamba yang ideal, tidak kikir dan tidak mubazir. Al-amsalul mursalah, contohnya dalam ayat wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.